dia sengaja bunuh diri di tempat tersebut. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang sudah klik video ini, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini untuk membantu aku dalam membuat video yang lain lagi. Oh iya, maaf buat backgroundnya gak sesuai dengan cerita yang aku bahas, karena untuk supaya nggak boring-boring banget, supaya nggak monoton ceritanya, jadi aku pakai background kayak gini. Kebetulan aku buatnya di kamar kos aku. Oke, tanpa berlama-lama kita ke pembahasannya. Mungkin sebagian dari kalian ada yang sudah mendengar tentang cerita hantu urban legend Jepang yang satu ini, yaitu Hanakosan, atau jika di Jepang sering dikenal dengan Toire no Hanakosan. Bahkan cerita hantu ini sudah pernah dijadikan sebuah film yang berjudul Toire no Hanakosan. Mungkin sebagian dari kalian sudah ada yang pernah nonton. Kalau aku sih belum ya. Aku udah nyari tapi ketemu. Toire no Hanakosan merupakan sebuah cerita hantu urban legend di Jepang yang mengisahkan tentang seorang gadis kecil yang selalu menghantui toilet atau kamar mandi di sekolah. Dan sampai sekarang, kisah tentang hantu ini ada berbagai variasi atau berbagai versi bukan variasi. Oke. Aku salah. Nah, gitu. Versi yang pertama dari masyarakat Fukushima di Jepang mengatakan bahwa hantu Hanakosan adalah seorang siswi yang meninggal karena kecelakaan yang terjadi di sekolahnya. Dia terjatuh dari jendela perpustakaan sekolahnya. Namun, ada sebagian dari masyarakat mengatakan bahwa kejadian siswi yang terjatuh di perpustakaan itu bukan sekedar kecelakaan biasa, melainkan katanya dia sengaja bunuh diri di tempat tersebut. Hanakosan adalah seorang anak kecil yang sedang bermain petak umpet bersama teman-temannya. Namun, ketika sedang bersembunyi, ada sebuah bom yang jatuh dari udara dan mengenainya, dan akhirnya membuatnya meninggal seketika. Dan banyak orang mengatakan kejadian tersebut terjadi pada era Perang Dunia Kedua. Hanakosan adalah seorang anak perempuan yang menjadi korban kekerasan orang tuanya sendiri, dan akhirnya mayatnya ditemukan di toilet sekolah. Kenapa bisa ditemukan di toilet sekolah? Karena konon katanya pada saat itu Hanakosan bersembunyi di toilet sekolah agar terhindar dari kejaran ibunya yang mengalami gangguan jiwa. Namun naasnya, pada saat bersembunyi dia ketahuan dan akhirnya dibunuh oleh ibu kandungnya sendiri. Dan kita beralih ke kisah penampakannya. Seperti kisah ceritanya, seperti kisahnya. Apa sih? Seperti kisahnya, penampakannya pun memiliki berbagai versi. Disebutkan bahwa hantu Hanakosan ini adalah hantu gadis kecil yang mengenakan rok merah. Dan menurut cerita, Hanakosan sering menampakkan dirinya di toilet-toilet sekolah. Tepatnya di toilet ketiga, lantai ketiga pula. Dikatakan bahwa hantu Hanakosan itu berada di dalam lubang toilet. Kebayang dong, lubang toilet, bau. Dan bagi murid yang berani untuk menantangnya, mereka cukup mengetuk pintu itu sebanyak 3 kali dan menyebut namanya. Jika murid itu berani,
dia dapat menanyakan mengenai keberadaan hantu Hana kosan, dan Hana kosan pun akan menjawabnya. Jika Hana kosan berada di dalam toilet tersebut dan pintu toilet dibuka oleh murid yang menantangnya, maka murid tersebut akan melihat wujud dari hantu Hana kosan, dan dia pun akan terbawa masuk ke dalam toilet tersebut. Yokohama mengatakan bahwa hantu Hana kosan akan muncul jika kita melakukan tindakan seperti halnya berjalan di dalam toilet laki-laki sebanyak 3 kali. Kenapa di toilet laki-laki? Hana kosan kan cewek. Namun kemunculannya cukup berbeda, yang mana dia akan muncul dengan penampakan tangan yang keluar dari dalam toilet yang dipenuhi dengan darah. Berasal dari kota Urosawajiri, prefektur Iwate, hantu Hana kosan akan muncul jika kita memanggil namanya sebanyak 3 kali. Dan dia akan menampakkan dirinya dengan tangan yang putih dan juga besar. Hantu Hana kosan juga memiliki penangkalnya loh. Konon katanya bila kita melihat hantu Hana kosan, sebaiknya kita menjauh dari area toilet, karena toilet kan tempat persembunyiannya. Nah, katanya kita harus menjauh sejauh mungkin dari dalam toilet tersebut. Penangkal yang kedua, katanya jika kita melihat hantu Hana kosan, kita hanya cukup melihatkan isi rapot yang berisi nilai-nilai yang sempurna, maka hantu Hana kosan pun akan pergi dan menghilang dengan sendirinya. Mungkin karena nilai dia jelek kali ya, makanya dia langsung kabur gitu. Gimana? Apakah dari kalian semua ada yang berani untuk memanggilnya? Kalau berani harus ke Jepang dulu ya, karena di sini gak bakalan berhasil. Oke, mungkin cukup segitu yang bisa aku jelasin, aku ceritain. Kalau ada salah, maaf ya, karena aku juga baru belajar, baru bikin video satu, jadi mohon dimaklum. Oke, sampai sini. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.